Benarkah Aceh sudah dalam proses kemerdekaan? Simak video ini sampai habis. Kabarnya, bila Aceh merdeka yang salah SBY, bukan Jokowi. Lanjut ke ceritanya sobat. Persiapan kemerdekaan Aceh sesuai tahapan MOU Helsinki sudah memasuki tahapan 85%. Kurang 15% lagi maka Aceh benar-benar memproklamasikan diri sebagai negara merdeka lepas dari NKRI. Alasannya, karena menurut banyaknya pimpinan tetua masyarakat Nanggro Aceh Darussalam, bahwa mereka ingin Aceh lepas dari Indonesia dan menjadi negara yang sepenuhnya Islami, lepas dari ideologi Pancasila dan semua atribut non-Islami. Alhasil bagi mereka NKRI bukanlah harga mati, tetapi semacam penjajah saja. Sobat, kalian sadar tidak, Indonesia telah terperangkap ke dalam tipuan muslihat para politisi Partai Aceh atau PALO, yang kepala dan kecerdasannya yang memang patut diacungi jempol. Coba sekali lagi kita pahami dan mengkaji isi MOU Helsinki. Informasinya, ada beberapa poin yang membuat Aceh dikatakan menuju waktu untuk merdeka saat ini. Apa saja poin itu sobat? Yuk kita simak. 1. Hadirnya Wali Nanggro yang setara dengan kepala negara. 2. Adanya bendera dan lambang Aceh. 3. Dengan adanya pelimpahan wewenang Presiden kepada Kepala Pemerintahan Aceh. 4. Aceh sudah bisa utang uang ke negara luar. 5. Aceh punya kekuasaan pertahanan laut dan darat ada di bawah kekuasaan pemerintah Aceh. 6. Bisa mengatur sendiri pengelolaan migas. Wah, sobat, hebat kan? Jika kita kaji 6 perjanjian Helsinki dalam poin tadi tersebut tadi, Aceh telah melebihi syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Coba sobat simak poin selanjutnya, di mana secara umum syarat berdirinya negara diantaranya, 1. Punya wilayah, 2. Punya penduduk, 3. Punya pemerintah berdaulat dan 4. Diakui negara lain. Nah, sobat, sungguh mudah bukan? Sekarang kita sudah tahu, syarat berdirinya sebuah negara sebagaimana tersebut dalam poin di atas tadi. Untuk dapat disebut sebagai negara yang sah membutuhkan pengakuan negara lain baik secara de facto atau nyata, maupun secara de jure. Sekelompok orang bisa saja mengakui suatu wilayah yang terdiri atas orang-orang dengan sistem pemerintahan, namun tidak akan disetujui dunia internasional jika didirikan di atas negara yang sudah ada. Nah, sobat, kalian tahu tidak, perjanjian antara GAM dan RI sendiri telah ditandatangani dalam rangkap 3 di Helsinki, di Finlandia, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2005 silam, turut hadir dalam acara tersebut yaitu 1. AN Pemerintah Republik Indonesia, Hamid Awaludin yang notabene utusan Presiden SBY, saat itu menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. 2. AN Gerakan Aceh Merdeka, Malik Mahmud, sebagai pimpinan. 3. Yang memfasilitasi oleh Marty Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia, Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, fasilitator proses negosiasi itu. Nah, sobat, ini adalah yang sangat menyakitkan karena Indonesia harus memberi modal untuk kemerdekaan Aceh selama 20 tahun dengan jumlah uang 100 triliun lebih yang uang itu modusnya uang otonomi khusus. Bodoh bukan? Tidak meleset dari pepatah cuk, nasi sudah menjadi bubur, tak akan menjadi nasi kembali. Nasib Indonesia kini ada di ujung tanduk, maju kena mundur pun kena. Indonesia telah terperangkap ke dalam tipuan muslihat para politisi Partai Aceh atau PA, yang kepala dan kecerdasannya yang memang patut diacungi jempol. Tapi sobat, rakyat Aceh masih juga miskin. Mungkin belum bisa diberi pemerataan dulu, karena belum cukup pengalaman dalam mengelola mungkin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.